Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas masih pada operasi hitung bilangan bulat. Jadi matematika kelas 6 sekolah dasar. Jadi kita masih di operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Pokok bahasannya adalah kita sudah masuk pada operasi hitung campuran. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita masih pisah-pisah, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini kita gabung. Jadi bagiannya sekarang operasi hitung campuran bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Jadi sebelum kita masuk ke operasi campuran, kita ingat dulu kembali pembelajaran kita yang sebelumnya tentang operasi hitung. Pertama itu penjumlahan. Jadi penjumlahan aturannya itu kalau tandanya sama, maka kedua bilangan itu ditambahkan dan tandanya tetap. Misalnya negatif 3 ditambah dengan negatif 4. Ini kan tandanya sama. Jadi kalau tandanya sama, dia harus ditambahkan. Dia menjadi 7. Terus tandanya tetap. Berarti kalau tandanya tetap, berarti dia tetap negatif. Nah, bagaimana kalau 3 tambah dengan 2? Saya kira ini sudah jelas. Dia positif 3 ditambah positif 2. Hasilnya itu 5. Tandanya tetap positif, karena ini kan sama-sama positif. Jadi kalau tanda sama, maka kedua bilangan itu ditambahkan dan tandanya tetap. Yang kedua, kalau tanda beda. Jadi kalau tandanya beda, maka hasilnya adalah selisih kedua bilangan itu dan tandanya mengikut angka yang lebih besar. Misalnya negatif 6 ditambah dengan 5. Ini kan beda tanda, ini negatif, ini positif. Maka hasilnya itu adalah selisihnya. Selisih 6 dengan 5 itu adalah 1. Kemudian tandanya mengikut yang angka yang lebih besar. Yang lebih besar angkanya di sini adalah negatif 6. Bukan bilangannya ya. Jadi kalau bilangan yang lebih besar tentu lebih besar 5. Tapi angkanya ini bukan, tidak melihat tandanya. Jadi di sini mengikut angka yang lebih besar. Ya, bukan bilangan yang lebih besar. Jadi dia mengikut angka 6 ini lebih besar, tandanya negatif, maka dia harus mengikut ke 6, negatif. Bagaimana kalau 9 ditambah negatif 2? 9 ditambah negatif 2 berarti selisih antara 9 dengan 2 itu adalah 7. Karena lebih besar 9 daripada 2, maka tandanya adalah positif, mengikut 9. Jadi positif 7. Kita lihat juga untuk pola pengurangan. Pengurangan itu sama dengan menjumlahkan dengan lawan dari bilangan pengurangnya. Misalnya 5 dikurang negatif 4. Jadi 5 dikurang negatif 4 itu sama dengan 5. Yang ini operasi kurangnya menjadi tambah. Jadi operasi kurang menjadi tambah. Kemudian yang ini pengurangnya ini. Jadi lawan dari pengurangnya itu adalah 4, karena ini negatif 4, lawannya adalah positif 4. Sehingga dia sama dengan 9. Oke. Kita masuk pola untuk perkalian dan pembagian. Untuk perkalian pembagian itu sama. Jadi kalau tandanya sama, maka hasil perkalian dan pembagiannya itu adalah positif. Misalnya negatif 2 dikali dengan negatif 3. Ini hasilnya adalah positif 6. Negatif 6 dibagi dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 2. Jadi hasilnya positif kalau dia negatif diperkalikan atau dibagi. Bagaimana kalau tandanya berbeda? Kalau tandanya beda, maka hasil perkalian dan pembagiannya adalah negatif. Misalnya negatif 2 dikali 4 itu 8. Karena tandanya beda, maka bilangannya negatif. Begitu juga kalau 9 dibagi negatif 3. 9 dibagi 3 kan 3. Karena berbeda tanda, hasilnya negatif. Jadi pokoknya kalau dia berbeda,
akan menghasilkan bilangan negatif. Kalau dia sama, tandanya akan menghasilkan bilangan positif. Baiklah, kita lanjut. Urutan pengerjaan operasi hitung. Jadi urutan pengerjaan operasi hitung yang paling pertama itu adalah kalau ada operasi hitung di dalam kurung, pangkat dan akar. Ini harus diselesaikan duluan. Kemudian yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian. Kemudian yang ketiga, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian ini sama kuat. Kalau nanti dia bersusun, yang di depan didahulukan. Begitu juga penjumlahan dan pengurangan. Dia sama kuat. Oke, kita masuk ke contoh 1. Selesaikan operasi hitung berikut. 3 ditambah 2 kali 5. Yang mana duluan diselesaikan? Operasi perkalian itu lebih dahulu diselesaikan daripada operasi penjumlahan. Maka 2 dikali 5 ini kita selesaikan dulu. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Jangan ditambah, ya, karena lebih dahulu diselesaikan harus perkalian. Jadi 3 ditambah 10 itu 13. Contoh 2. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini ada operasi penjumlahan, ini ada kali. Memang kali lebih kuat, tapi ini dia berada di dalam kurung. Tadi kita aturannya itu yang pertama, kalau ada operasi dalam kurung diselesaikan dulu. Dia lebih kuat yang ada kurungnya. Jadi kita selesaikan yang dikurung dulu. Ya, jadi ini kurung ini 3 ditambah 2 itu 5. Ya, jadi 5 dikali 5, 25. Oke, kita lanjut contoh 3. Nah, ini sama. Jadi kita harus selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 4 ditambah 3 itu 7. Sehingga 7 dikali negatif 2 itu negatif 14. Ya, jadi diselesaikan yang dalam kurung dulu. Memang perkalian lebih kuat, tapi ini operasi hitung yang ada di dalam kurung itu harus didahulukan. Oke, kita lanjut contoh 4. 5 dikurang negatif 3 dikali negatif 4. Jadi operasi pengurangan dengan perkalian lebih kuat operasi perkalian. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya ini. Ini tetap ya. Jadi 5 dikurangnya tetap. Negatif 3 dikali dengan negatif 4 itu positif 12. Ini kurangnya tetap ya, tidak berubah. Jadi negatif 3 dikali negatif 4 itu hasilnya positif 12. Jadi 5 dikurang 12 itu adalah negatif 7. Ya. Jadi untuk operasi hitung campuran kita harus memperhatikan urutan pengerjaan operasi hitung ya. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, mungkin sampai di situ dulu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan pada kolom komentar. Bisa juga dipertanyakan melalui WhatsApp. Kemudian ini ada latihan. Nanti dikerjakan di rumah. Dan kalau sudah selesai bisa dikirim melalui WA. Nanti bisa juga melalui email atau melalui apa saja, yang penting ada konfirmasi ya. Ya baiklah, sampai di sini dulu video singkat kita untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi di masa pandemi ini. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.